guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Probabilitas dan nilai ekspektasi. Satu, probabilitas. Secara garis besar, probabilitas terjadinya suatu peristiwa adalah frekuensi akan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, apabila dikatakan keluarnya kepala pada suatu undian uang logam adalah setengah, apabila dilemparkan berkali-kali, kepala akan keluar kira-kira setengah. Dari jumlah lemparan yang dilakukan. Contohnya, berapakah nilai ekspektasi dari keluarnya ekor pada 10 kali pelemparan uang logam? Maka jawabannya adalah 5. Hasilnya dari perkalian 10 dikali setengah. Ada 2 jenis probabilitas, yaitu probabilitas objektif dan probabilitas subjektif. Probabilitas objektif didasarkan pada frekuensi terjadinya suatu peristiwa yang mirip pada suatu masa lampau. Contohnya, berdasarkan 50 kali eksplorasi minyak lepas lantai yang dilakukan, 10 kali berhasil, 50 kali gagal, 40 kali gagal. Artinya, sukses sebesar 1/5 adalah probabilitas objektif, karena pada peristiwa yang mirip. Sedangkan probabilitas subjektif adalah perspektif terjadinya suatu peristiwa yang didasarkan pada keputusan ataupun pengalaman seseorang. Yang kedua, nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi adalah suatu nilai yang diharapkan dalam kondisi ketidakpastian berdasarkan probabilitas dari masing-masing kejadian. Misalnya, Andi dan Indi sepakat mengundi mata uang logam sebanyak 1 kali. Jika keluar kepala, Andi akan membayar 1.000 kepada Edi. Jika keluar ekor, Edi akan membayar 1.000 kepada Andi. Dari sudut pandang Edi terdapat 2 macam hadiah permainan. Jika keluar kepala, X sama dengan X1 sama dengan 1.000. Jika keluar ekor, X2 sama dengan minus 1.000. Tanda minus menunjukkan bahwa Edi harus membayar dari sudut pandang Andi. Permainan ini akan sama kecuali tanda dari hasilnya adalah kebalikan, sehingga ekspektasi dari permainan ini sebagai berikut. Setengah X1 ditambah setengah X2 sama dengan setengah dikali 1.000 ditambah setengah dikali minus 1.000 sama dengan 0. Seandainya hadiah permainan diubah sehingga dari sudut pandang Edi sama dengan X1 sama dengan 10.000, X2 sama dengan minus 1.000, Edi akan memenangkan 10.000 jika yang keluar adalah kepala dan akan kehilangan 1.000 jika yang keluar adalah ekor. Maka nilai dari ekspektasi permainan ini adalah setengah X1 ditambah setengah X2 sampai dengan setengah. Dan B. Permainan yang adil dan paradoks St. Petersburg. Paradoks St. Petersburg pertama kali diselidiki secara mendalam oleh seorang ahli matematika yang bernama Daniel Bernoulli pada abad ke-18. Permainan yang diajukan dalam paradoks Petersburg adalah sebuah uang logam dilemparkan sampai diperoleh hasil gambar kepala. Jika kepala baru keluar pada lemparan ke N, permainan akan dibayar sebesar Rp3.000. Permainan ini mempunyai hasil dengan jumlah yang tak terbatas. Maksudnya, masih terdapat sedikit kemungkinan bahwa kepala tidak akan keluar sama sekali meskipun telah dilakukan ribuan kali lemparan. Dari gambar tersebut merupakan ilustrasi mengenai asumsi secara individu. Kurva U mewakili tingkat kepuasan atau utilitas yang diperoleh pada tiap tingkat pendapatan. Untuk cekung, dari kurva U mengilustrasikan bahwa nilai rupiah tambahan pada tingkat pendapatan yang tinggi akan mempunyai nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Misalnya, kepuasan tambahan dari 10.000 tambahan pendapatan jika pendapatan sebesar 100.000 ditentukan oleh jarak X pada sumbu vertikal. Sedangkan kepuasan tambahan 10.000 tambahan jika pendapatan sebesar 1 juta rupiah ditentukan oleh sumbu Y. Terlihat bahwa jarak X lebih besar daripada Y yang oleh ekonom disebut dengan asumsi kepuasan marginal yang menurun atau disebut diminishing. Yang kedua adalah penolakan terhadap risiko. Banyak individu yang menolak mengikuti permainan yang memiliki risiko. Misalnya, sebuah permainan menjanjikan keuntungan 2 juta jika Anda menang dan kerugian sebesar 2 juta jika Anda kalah. Kurva berikut mengilustrasikan penolakan terhadap risiko. Dari gambar
mengikuti taruhan dengan kesempatan 50-50% untuk menang atau kalah sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga, ia dapat mengikuti taruhan dengan kesempatan menang atau kalah 50%-50% untuk menang atau kalah sebesar 5 juta rupiah. Kepuasan yang diterima jika memilih tidak ikut taruhan dan hanya mengandalkan pendapatan awal 10 juta diwakili oleh U memperlihatkan bagaimana utilitas yang diperoleh dari pendapatan pertama. Jika orang tersebut mengikuti taruhan sebesar 2 juta, maka yang menang akan memperoleh 12 juta dan yang kalah akan memperoleh total 8 juta. Oleh sebab itu, kepuasan marginal yang menurun dari pendapatan menyatakan bahwa setiap individu menolak risiko. Bagian C yaitu pendekatan rata-rata dan variabilitas pada kepuasan dari keputusan investasi. Investasi akan memberikan hasil yang tidak pasti ketika tingkat pengembangannya memiliki nilai rata-rata yang tertentu, misalnya deposito memberikan rata-rata yang rendah, sedangkan investasi yang relatif lebih menawarkan. Karena seseorang cenderung lebih menyukai hasil rata-rata yang lebih tinggi, tetapi tidak menyukai hasil rata-rata yang berubah atau variabilitas hasil, sehingga hasil dari suatu investasi didominasikan dengan hasil rata-rata yang lebih tinggi, dan investasi yang mengandung risiko daripada yang tidak mengandung risiko, maka itu disebut investasi yang berisiko haruslah menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. 1. Diversifikasi aset. Diversifikasi aset merupakan suatu pernyataan penting dari penolakan risiko. Penting bagi kita untuk mempelajari para individu menyebarkan risiko merupakan status sejumlah pilihan untuk memaksimumkan kepuasan yang mereka harapkan, sedangkan sebagian yang lainnya diberikan untuk saham. Risiko dan ketidakpastian dapat diterapkan dalam memaksimalkan ekspektasi kepuasan untuk meneliti perilaku individu. Istilah ketidakpastian digunakan untuk hal-hal yang mengacu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, permainan melawan orang lain. Yang dimaksud dengan permainan melawan orang lain adalah permainan dua orang yang bekerja sama. Dalam permainan tersebut hanya terdapat dua orang. Keduanya tidak diperbolehkan mempunyai kesepakatan apapun. Dan selama permainan berlangsung, misalnya permainan lempar uang logam, terdapat dua orang permainan sebut saja Rano dan Karno, masing-masing memilih salah satu dari uang tersebut, yaitu kepala atau ekor. Untuk selanjutnya, uang logam tersebut dilemparkan. Pembayaran harus dibayarkan oleh Rano dan kepada Rano ataupun sebaliknya. Yang keempat, permainan melawan alam. Permainan melawan alam adalah diasumsikan bahwa pada yang akan datang dunia akan tepat dalam suatu keadaan tertentu. Misalnya cuaca. Dalam sebuah contoh sederhana, cuaca merupakan suatu faktor yang akan menentukan sebuah perjalanan wisata yang akan dilaksanakan esok hari akan dilakukan atau tidak, sehingga yang terdapat dua kemungkinan, besok hujan ataupun tidak. Di hadapan pada dua kemungkinan tersebut, mengharuskan individu untuk memilih berwisata atau tinggal di rumah. Dalam memilih keputusan, individu terdapat berpedoman pada lawan akan memaksimalkan kesejahteraannya.